Halo, nama saya Sherina Nabel Lawrence. Saya seorang siswi dari SMP Kalam Kudus Bone. Hari ini saya akan menceritakan tentang masa pemerintahan Raja Bone ke-20 Lapanawangi Tepawawai Matindro Eri Bisei. Diceritakan dahulu bahwa Raja Bone Laparepato Sepewali Matindro Eri Sumaopu adalah Raja Bone ke-19. Setelah mulai pada tahun 1718 memegang jabatan tertinggi sebagai Arum Pone selama 3 tahun, ia ingin mundur dari jabatannya tanpa memberikan alasan yang pasti dan jelas. Ia ingin menyerahkan kedudukannya sebagai Raja Bone kepada saudaranya yang bernama Lapanawangi Tepawawai. Laparepato Sepewali pun memanggil saudaranya dan berkata kepadanya, "Abendi, engkau meluap pelebangan, engkau kimejolo mangolori mangkau. Ada pengangatan petapuang, engkau pakutana tata, agar ona perluang petaraya tanah. Ia melo pelebangan di maka ada tahun utudangi tudangenge. Minasa kata engka maka puwere tudangenge maparenta di tanah Bone. Tabe tadam pengangat tanah petapuang. Engka mau papaku tanah tatapuang. Agar pasabarena petana lesu adae. Ya rondi peding na leswada pasabarna narapitoni watu nangka peware ya tudang malebie. Ia pun menyetujuinya. Penyerahan kekuasaan secara tiba-tiba itu pun terjadi, namun atas sepengetahuan dan persetujuan Dewan Pemerintah Kerajaan Bone. Terjadilah pemindahan kekuasaan dari Laparepato Sepewali kepada Lapanawangi Tepawawai dan menjadi Raja Bone ke-20. Kekuasaan Raja Bone diturunkan dari kakak beradik Batari Toja Matindro Eri Tipulo Lapadang Sajati Toa Pamole Matindro Ribi Biula, Laparepato Sepewali Matindro Eri Sumaopu, dan kepada Lapanawangi Tepawawai Matindro Eri Bisei. Hal ini dilakukan bukan karena kebetulan saja, tapi memang ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Bukan hanya itu, kita juga dapat melihat masa jabatan Raja-Raja Bone rata-rata hanya sampai 3 tahun saja. Hal ini juga terjadi pada Raja Bone ke-20 Lapanawangi Tepawawai setelah menjabat selama 3 tahun. Lapanawangi Tepawawai melepaskan jabatannya lalu digantikan oleh Batari Toja Datu Talaga Arum Pingurung sebagai Raja Bone ke-21. Raja Bone ke-20 Lapanawangi Tepawawai ini tidak didengar atau sampai dapat diketahui hasil karya nyata selama 3 tahun memegang pelaksanaan sebagai Raja Bone pada masa itu. Namun, dia adalah raja yang berhati jernih dan sangat disukai oleh rakyatnya. Pada akhir jabatannya, Baginda meninggalkan Bone lalu pergi ke Goa dan mengakhiri hayatnya di suatu tempat atau wilayah yang bernama Bisei. Maka dengan demikian, Baginda disebut Matindro Eri Bisei. Jadi, sampai di sini cerita tentang Raja Bone ke-20. Yang bisa kita pelajari dari cerita ini adalah tiap raja ada masanya. Jadi, dalam masanya menjabat, harus melakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab, dan harus menerima dengan lapang dada ketika masa jabatannya berakhir. Dari kisah pemerintahan Lapanawangi Tepawawai Matindro Eri Bisei, kita bisa belajar bahwa pemimpin yang baik akan selalu diharapkan oleh masyarakat yang dipimpinnya. Demikian juga kita. Jika kita melakukan hal yang baik, maka orang lain juga akan menyukai kita. Apabila kita selalu berusaha melakukan yang terbaik, maka orang-orang akan mengharapkan kehadiran kita. Karena mereka tahu bahwa kita itu adalah pekerja keras dan dapat dipercaya. Demikian cerita tentang Raja Bone ke-20 Lapanawangi Tepawawai Matindro Eri Bisei. Terima kasih.